Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil Channel. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan alur pendaftaran PPDB online SMP Negeri se-Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini jadi alur pendaftaran PPDB online SMP Negeri se-Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2020-2021. Alurnya, atau sebelum kita membahas alur, perlu saya sampaikan bahwa pendaftaran secara online itu bisa diakses di alamat websitenya klaten.siap-ppdb.com. Silahkan dicatat ini. Kemudian yang pertama, pendaftaran itu dibuka mulai hari Rabu sampai dengan hari Sabtu tanggal 1 sampai dengan 4 Juli 2020. Nah, apakah pendaftarannya itu 24 jam? Tidak. Jadi pendaftarannya dimulai pukul 8 dan ditutup pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi silahkan adik-adik, jangan sampai lupa jadwalnya. Ya, jadi jangan merasa kalau online itu berarti 24 jam. Tidak, tetapi ada batasan waktunya. Dimulai pukul 8 dan ditutup pukul 4, maksud saya pukul 12 siang. Kemudian untuk pengumumannya ya, dilaksanakan 1 minggu berikutnya ya. Tanggal 8 Juli 2020 tepatnya hari Rabu. Kemudian maksud saya pengumuman juga dilakukan secara online atau bisa dilihat di website ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, sekolah-sekolah juga memfasilitasi untuk memberikan pengumuman secara offline. Artinya bisa ya berkunjung ke sekolah di mana pilihan pertama itu kalian mendaftar. Kemudian daftar ulang bagi yang diterima itu ada pada hari Kamis dan juga hari Jumat tanggal 9 sampai dengan 10 Juli 2020. Nah, kemudian alurnya kita mulai ya. Jadi alur yang pertama, adik-adik semua harus menyiapkan dokumen sebagai persyaratan ya. Jadi dokumen sebagai persyaratan di dalam pendaftaran atau melakukan ajuan pendaftaran pada PPDB online ini. Nah, dokumen yang sudah kalian siapkan selanjutnya ya disiapkan dalam bentuk ya, dokumen digital. Artinya apa? Dokumen-dokumen yang ada seperti KK, kemudian SKL, mungkin juga Suket, mungkin juga SKD, mungkin juga KIP dan seterusnya, itu sesuai dengan jalur yang nantinya dipilih, itu disiapkan dalam bentuk digital. Artinya apa? Bisa difoto ya dalam
bentuk file JPG, bisa juga di-scan. Ya, scan-nya juga bisa dalam bentuk JPG ataupun dalam bentuk file PDF. Siapkan dulu ya dalam sebuah folder atau di flash disk atau langsung di handphone. Nah, kalau itu sudah, langkah yang berikutnya, langkah yang kedua, ya, adik-adik semua harus membuka situs, ya, membuka situs Klaten Siap ppdb.com seperti video sebelumnya, itu tutorialnya sudah, tetapi ini saya hanya menyampaikan alur, ya, alur secara gambar, ini ya, diagram dalam bentuk gambar. Setelah kalian membuka situs, di situ akan terbuka, ya, akan terbuka berbagai macam jalur, ya, jalur zonasi afirmasi, kemudian perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi. Nah, ini ya terbuka. Kemudian langkah yang kalian harus lakukan adalah memilih dan memastikan jalur yang benar-benar ya diminati, atau intinya yakin kalau saya nanti akan diterima. Nah, langkah yang berikutnya adalah setelah kalian yakin memilih jalur, ya, setelah tadi dipilih, baru kalian mengisi formulir pendaftaran. Ya, mengisi formulir pendaftaran. Nah, di dalam isian formulir pendaftaran itu, kalian nanti akan melakukan upload file. Upload file. Nah, upload filenya tadi sudah kita siapkan. File-filenya sudah kita siapkan. Tinggal kita mengambil. Nah, langkah yang berikutnya setelah mengupload file sudah, langkah yang berikutnya dilanjutkan. Nih, yang tak kalah pentingnya, memilih dua sekolahan. Memilih ya, dua pilihan sekolahan. Pilihan pertama, pilihan kedua. Tentunya adik-adik sudah memiliki niatan yang bulat, ya, dari rumah ataupun dari awal dulu sudah punya niatan, pokoknya saya besok sekolah di sekolahan A lah atau di sekolahan B. Itu diyakinkan. Di sini memilih dua pilihan sekolah. Tapi perlu dicatat, ya, tidak serta-merta kita bisa memilih dua sekolahan yang mungkin kita sukai, tetapi kembali lagi, kalau kita mendaftar melalui jalur zonasi, maka dua pilihan sekolahan ini nanti ya bisa kita pilih dari data yang tercantum, ya, yang tercantum pada pilihan sekolahan. Artinya sekolahan-sekolahan mana yang ya bisa dikategorikan dekat dengan domisili kita. Baik, setelah menentukan pilihan sekolahan, ya, setelah menentukan dua pilihan sekolahan, langkah yang selanjutnya adalah ini, pastikan bahwa data yang diinput itu sudah benar. Artinya ya, data-data yang kita masukkan itu benar-benar yakin sudah valid. Nah, benar-benar sudah valid. Nah, kalau sudah diyakini benar isian kita, baru ya, kita lakukan satu persetujuan. Nah, setelah dilakukan persetujuan, baru kita bisa mencetak bukti ajuan pendaftaran. Bukti ajuan pendaftaran sudah kita cetak. Nah, secara otomatis ajuan pendaftaran kita itu sudah
masuk pada panitia PPDB di sekolahan yang kita tuju tadi. Nah, ketika ajuan kita itu sudah sampai di sekolahan, nah ini sekolahan atau panitia PPDB sekolahan yang kita pilih itu melakukan verifikasi terhadap ajuan pendaftaran adik-adik semua. Nah, ada dua kemungkinan nanti. Jadi ajuan yang sudah kita kirimkan itu nanti ada dua kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama setelah dilakukan pengecekan oleh panitia PPDB ada dua kemungkinan. Yang pertama disetujui, yang kedua adalah ditolak. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk yang ditolak. Jadi, saran saya ketika tadi sudah selesai mencetak bukti pendaftaran atau bukti ajuan pendaftaran, itu kita jangan merasa bahwa pendaftaran kita itu sudah selesai, tetapi harus kita pantau setiap saat. Nah, setelah kita pantau, cara memantaunya juga di video yang sebelumnya sudah saya berikan. Nah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ditolak, kemungkinan yang kedua adalah disetujui. Nah, ini yang akan saya jelaskan dulu kalau ditolak. Kalau ditolak. Nah, setelah kita lakukan pantauan, kemudian di data kita itu nanti ada keterangan ditolak, alasannya mesti ada. Alasannya mungkin berkas tidak sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan mungkin. Nah, di situ mesti ada juga langkah yang harus adik-adik lakukan berikutnya. Nah, ini sedikit agak berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau berkas ajuan pendaftaran kita itu ditolak, ini yang terpenting. Perbaiki file dokumen persyaratan, kemudian mulai mendaftar dari awal lagi. Ya, ini yang paling penting. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan ajuan pendaftaran, kemudian kita langsung diam. Wah, berarti kita sudah diterima pendaftaran kita.
rubah menjadi jalur, nah ini prestasi. Ya, saran saya seperti itu. Ya, jadi biar tidak, ya katakan, ketika kita sudah benar-benar tidak ada kesempatan untuk di dua sekolah yang kita pilih, jangan sampai kita putus asa. Wah, berarti kita tidak bisa masuk di sekolah negeri. Belum tentu. Kita tetap berusaha lagi. Nah, baik ya, adik-adik semuanya, mudah-mudahan sekilas gambaran alur pendaftaran PPDB online SMP Negeri Sekabupaten Klaten tahun 2000 tahun pelajaran 2020-2021 ini bisa memberikan gambaran dan kejelasan. Ya, jadi khususnya di sini tadi, ya, ini sangat penting. Jadi harus kita ulang pendaftarannya kalau kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, sekali lagi sebelum saya akhiri video ini, ya, tetap dukung channel ini, Faiz Nabil. Channel ini dengan cara melihat videonya secara utuh, kemudian memberikan komentar, kemudian menyukainya dengan klik jempolnya, dan yang paling penting adalah subscribe-nya. Sekian, banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi